الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلوات الله وسلامه عليه. وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali pembacaan kita dari kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Dan pada pertemuan yang terakhir kita telah membacakan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa seseorang yang di dalam dirinya tidak terdapat Al-Quran disebabkan karena dia tidak membaca Al-Quranul Karim dan tidak menyuburkan Al-Quranul Karim pada dirinya, maka keadaannya sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kal baitul kharib, seperti rumah yang rusak yang tidak berpenghuni, yang kotor, yang seseorang akan menghindar dari rumah tersebut. Demikian pula keadaan seorang yang tidak pernah membaca Al-Quran Karim, maka hatinya menjadi kotor dan tidak dipenuhi dengan keimanan. Hatinya menjadi keras sehingga peranan dari Al-Quranul Karim sangat penting dalam kehidupan setiap muslim untuk menyuburkan hatinya, untuk menyegarkan dan membasahi hati tersebut dengan zikrullah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala.
Oleh karena itu akan disebutkan nanti oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah bahwa membaca Al-Quranul Karim lebih afdal dari zikir yang lainnya. Lebih afdal dari mengucapkan Alhamdulillah. Lebih afdal dari mengucapkan takbir, tahlil. Berdasarkan hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan orang-orang yang membaca Al-Quranul Karim. Kita lanjutkan kembali ke hadis yang berikutnya. Berkata Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, wa an Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, dan dari Abdullah bin Amr ibn Al-As radhiyallahu ta'ala anhuma, anin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, yuqalu li sahibil Qur'ani, akan dikatakan kepada orang-orang yang senantiasa membaca dan mengamalkan Al-Quranul Karim, maka akan dikatakan kepadanya, dan perkataan tersebut akan dikatakan kepada sahibul Quran pada hari kiamat, yaitu pada saat dia telah masuk ke dalam surga, setelah Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan dia dengan dimasukkannya ke dalam surga. Maka di dalam surga tersebut dikatakan kepada sahibul Quran, orang-orang yang senantiasa membaca dan mengamalkan Al-Quranul Karim, Iqra, bacalah, wartaqi, dan teruslah engkau naik. Teruslah engkau naik. Diperintahkan kepada Ahlul Quran ini untuk terus menaiki tingkatan-tingkatan surga. Karena surga itu bertingkat-tingkat, maka Ahlul Quran ini terus, pada saat dia diperintahkan untuk naik, sambil terus dia diperintahkan untuk membaca apa yang pernah dia baca di dunia. Warattil kama kunta turattilu fid dunya, dan bacalah dengan tartil sebagaimana yang pernah engkau baca dengan tartil ketika di dunia. Yaitu engkau baca yang pernah engkau baca di dunia dan engkau amalkan dari makna-makna yang terkandung di dalam Al-Quran Karim tersebut. Fa inna manzilataka 'inda akhir ayatin taqra'uha, karena sesungguhnya kedudukanmu di dalam surga adalah pada akhir ayat yang engkau baca. Pada akhir ayat yang engkau baca, maka bacalah terus. Sambil engkau membaca, engkau boleh terus menaiki tingkatan surga, tingkatan demi tingkatan. Maka apabila engkau terakhir pada bacaanmu, maka disitulah tingkatanmu. Itu makna yang terkandung di dalam hadis ini. Yang hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Al-Imam Tirmidzi An-Nasa'i. Wa qala Tirmidzi, berkata At-Tirmidzi, haditsun hasanun sahih. Hadis ini adalah hadis hasan sahih. Hadis ini sahih. Dan di dalam hadis ini menjelaskan kepada kita beberapa faedah yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara faedah hadis ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang keutamaan Ahlul Quran, bahwa sahibul Quran, orang yang senantiasa membaca Al-Quran dan berusaha untuk mengetahui makna-maknanya, lalu mengamalkannya dalam kehidupannya, maka Allah subhanahu wa ta'ala membalasnya dengan surga. Dan ini kebahagiaan. Sebagaimana yang telah kita sebutkan ya ikhwan, bahwa sahibul Quran,
orang-orang yang senantiasa mengamalkan Al-Quran Al-Karim pada saat di dunia, dia mendapatkan keutamaan, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga jalannya senantiasa berada di atas jalan yang lurus, kokoh di atas jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, bersinar di atas jalan Allah, berpegang teguh dengan tali Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu Al-Quran Al-Karim. Dan itu adalah keutamaan. Dan keutamaan yang berikutnya, dan itu adalah keutamaan yang lebih besar, pada saat dia bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka demikianlah ya ikhwan, secara umum dari amalan-amalan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada para hambanya, Allah akan memberikan pada mereka dua kebahagiaan. Bagi mereka yang yakin dengan janji-janji Allah Subhanahu wa ta'ala, bagi mereka yang sabar dalam menghadapi berbagai cobaan yang Allah Subhanahu wa ta'ala timpakan pada mereka, maka mereka mendapatkan dua kebahagiaan ini. Waja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan kami telah menjadikan mereka sebagai para imam-imam. Mereka menjadi para pemimpin-pemimpin yang akan membimbing umat ini di saat mereka bersabar. Dan mereka yakin dengan ayat-ayat kami, ayat-ayat yang diturunkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fabis sabr wal yaqin tunalul imamatu fid din. Dengan kesabaran dan dengan keyakinan, maka akan didapatkan keimamahan di dalam agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang akan menjadi mulia di dunia dan di akhirat. Demikianlah pada setiap amalan-amalan. Semakin seorang mengamalkan amalan yang saleh, maka semakin bertambah kedudukannya dan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dia mendapatkan kemuliaan dunia dan akhirat. Demikian pula halnya ibadah yang lain, seperti berpuasa misalnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, hadis Abi Hurairah, kata Nabi alaihi salatu wassalam, lis-shaimi farhatan, farhatun 'inda fitrih wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Bagi orang yang berpuasa, maka dia mendapatkan dua kegembiraan, dua kebahagiaan. Kegembiraan yang pertama pada saat dia berbuka puasa, dia merasakan senang di dunia. Pada saat dia beribadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia merasakan kelezatan pada saat beribadah, yaitu di saat dia berbuka puasa. Yang kedua, pada saat dia bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia sangat bergembira, disebabkan karena Allah Azza wa Jal memberikan pada dia pahala yang berlipat ganda, pahala yang Allah berikan tanpa hisab. Maka demikianlah seorang yang bersabar dalam kehidupan dunia ya ikhwan, dalam mengamalkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mengetahui bahwa dunia ini adalah merupakan tempat di mana Allah akan mencoba setiap manusia, akan mencoba setiap hamba. Sehingga kita harus meyakini pada saat kita berjalan di muka bumi, pada saat kita mengamalkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan kita merasa bahwa jalan itu akan terus mulus. Jangan kita merasa bahwa kita akan terus merasakan senang tanpa ada cobaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hal yang mustahil. Sebab di antara sunnatullah, ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada para hambanya untuk membuktikan kebenaran iman yang ada pada mereka, Allah Subhanahu wa ta'ala mencoba mereka dengan berbagai macam fitnah, dengan berbagai macam cobaan-cobaan. Hasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Apakah manusia itu menyangka mereka ditinggalkan begitu saja mengatakan kami orang mukmin, padahal mereka belum lagi mendapatkan fitnah, belum mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh kami telah memberikan ujian kepada orang-orang sebelum mereka, sehingga Allah benar-benar mengetahui siapa di antara mereka yang jujur
Dan siapa di antara mereka yang dusta dalam ucapannya sebagai seorang mukmin? Maka yang dituntut adalah kesabaran. Pada saat seorang mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, mengamalkan ayat-ayat Al-Qur'anul Karim, dan dia mempraktekkannya dalam kehidupannya, maka dia pasti akan mendapatkan cobaan, gangguan. Apakah datang dari dalam diri kita sendiri, hawa nafsu, jiwa merontah karena bertentangan dengan apa yang dia inginkan, ataukah cobaan itu datang dari luar, dari pihak keluarga, dari pihak istri, dari pihak masyarakat. Nah, itu adalah sunnatullah, sehingga kewajiban bagi kita adalah bersabar, dan kita harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan wal aqibatu lil muttaqin. Akibat yang terakhir pasti dirasakan oleh orang-orang yang bertakwa, ya, sehingga keberhasilan pasti didapatkan oleh mereka. Dan akibat yang paling terakhir adalah di saat mereka bertemu Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang ternikmat, itulah yang termulia yang akan didapatkan bagi seorang yang bersabar dan yakin dengan janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis ini juga kita mendapatkan faedah bahwa di dalam surga bertingkat-tingkat. Dan semakin tinggi tingkatan seseorang di dalam surga, maka akan semakin tinggi pula kemuliaannya, kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semakin dekat dari Allah, maka semakin mulia seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kata Nabi alaihi wasallam, "Idza sa'altumul jannah fas'alul firdaus, fa innahu 'alal jannah wa awsatuha wa fawqahu arsyur rahman." Apabila kalian hendak meminta surga, ya, jangan meminta emperannya. Jangan meminta yang dasar-dasarnya. Nah, beda kalau kita minta kepada manusia. Kalau kita minta kepada manusia, ya, kita merasa bahwa kita memberatkan dia. Sehingga terkadang kalau kita meminta, ya sudah, ini sudah cukuplah. Jazakallah khair. Terima kasih. Tapi meminta kepada Allah Subhanahu wa taala jangan tanggung-tanggung. Fa innallaha la mukriha lahu. Allah tidak ada yang memaksa. Ya. Jangan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah berikanlah aku surga. Walaupun emperannya sajalah. Bahagian bawahnya lah. Tingkatan terbawah enggak apa-apa ya Allah, yang penting surga. Jangan. Nah, kata Rasulullah SAW, jika kalian minta surga kepada Allah, minta surga Firdaus. Minta yang paling tinggi. Ya. Itu adalah surga yang tertinggi. Yang di atasnya adalah arsy Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mendapatkan kemuliaan dari Allah Azza wa Jalla sebagai hambanya yang termulia, di mana Allah telah memberikan kepada beliau kedudukan dan tempat di dalam surga yang tertinggi yang disebut al-wasilah. Ya, yang disebut al-wasilah itu adalah merupakan tingkatan surga yang tertinggi yang ada dalam surga Al-Firdaus. Wa an Mu'adz bin Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala. Dan dari Mu'adz bin Anas radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'al Qur'ana wa amila bima fihi." Barang siapa yang membaca Al-Quran lalu dia mengamalkan apa-apa yang terkandung di dalamnya, albasallahu walidayhi tajan yaumal qiyamati, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memakaikan kepada orang tuanya mahkota pada hari kiamat. Dia yang membaca Al-Quran, orang tuanya yang mendapatkan mahkota. Subhanallah. Daw'uhu ahsanu min daw'i syamsi fi buyutid dunya.
yang sinar, ya, sinar kilapan dari mahkota yang dipakai oleh kedua orang tua itu lebih baik, lebih terang daripada sinarnya matahari ke rumah-rumah di dunia ini. Wah, terang betul. Fama dhannukum billadhi amila bihadza. Ini yang dipakaikan kepada kedua orang tuanya. Lalu kata beliau, lalu gimana anggapan kalian dengan orang yang mengamalkannya? Kira-kira dapat apa? Orang tuanya aja dapat mahkota yang segini. Nah, ya, dengan amalan anak, orang tua mendapatkan getahnya, mendapatkan bahagiannya. Rawahu Abu Dawud, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud. Namun sayang sekali hadis ini dhaif. Haditsun dhaif, lemah. Dalam sanadnya ada seorang perawi bernama Zaban bin Fa'id Al-Misri. Dia adalah seorang perawi yang lemah. Nah, walhasil, ya, dengan hadis-hadis yang lain kita telah merasa cukup. Nah, dan seorang anak yang saleh akan memberikan manfaat bagi orang tuanya. Di dalam banyak riwayat, ya, di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu yang masyhur, kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Idza mata ibnu Adam, inqata 'amaluhu illa min thalath. Shadaqatin jariyah, aw ilmin yuntafa'u bihi, aw waladin salih yad'u lahu." Apabila anak cucu Adam mati, maka terputuslah seluruh amalannya, terkecuali dalam 3 hal. Sedekah jariyah, yang dia pernah bersedekah ketika masih hidup dan sedekahnya dimanfaatkan, ataukah ilmu yang bermanfaat, atau anak yang saleh yang senantiasa mendoakan orang tuanya, yang senantiasa mendoakan kebaikan bagi orang tuanya. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Mendoakan orang tua, kemuliaan, dan itu akan mengangkat derajat orang tua di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan akan memberikan syafaat kepada orang tua, sebagaimana yang telah disebutkan dalam beberapa riwayat. Di antara riwayat Al-Imam Al-Hakim rahimahullah ta'ala, adanya beberapa orang yang mereka enggan masuk ke dalam surga, dan mereka menunggu di pintu surga. Lalu kemudian para malaikat memerintahkan mereka masuk ke dalam surga, mereka enggan. Tidak, kami belum mau masuk ke dalam surga. Maka malaikat bertanya kepada Allah, mengapa hambamu ya Allah? Di antara mereka ada yang diperintahkan masuk ke dalam surga, tapi mereka enggan masuk ke dalam surga. Kata Allah, tanyakan pada mereka, dan Allah lebih mengetahui. Tanyakan pada mereka. Lalu ditanya kepada mereka, dan mereka menjawab, kami tidak mau sampai kami dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama dengan orang-orang tua kami, yang tadinya orang tuanya akan dilemparkan ke dalam neraka, maka dengan syafaat dari anaknya maka diselamatkan dan tidak jadi dilemparkan ke dalam neraka, dan kemudian dia pun dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga, dia beserta dengan orang tuanya. Udkhulu al-jannata antum wa aba'ukum. Masuklah kalian ke dalam surga, kalian beserta dengan orang-orang tua kalian. Wa rawad Darimi bi isnadihi an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Telah diriwayatkan oleh Ad-Darimi dengan sanadnya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Qur'ana." Bacalah oleh kalian Al-Qur'an. Fa inna Allah Ta'ala la yu'adzibu qalban wa'al Qur'ana. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah akan menyiksa sebuah hati yang hati ini menyimpan Al-Qur'an. Hati ini senantiasa menyimpan Al-Qur'an, menjadikan hatinya sebagai tempat
ya tersimpannya Al-Qur'anul Karim, disebabkan rajinnya dia membaca Al-Qur'an. Wa inna hadzal Qur'ana ma'dubatullah, dan sesungguhnya Al-Qur'an ini adalah hidangan milik Allah. Faman dakhala bihi fahuwa amin. Maka barang siapa yang masuk ke dalam hidangan Allah tersebut, maka dia akan menjadi aman. Wa man ahabbal Qur'ana falyubshir, dan barang siapa yang cinta dengan Al-Qur'an, maka bergembiralah dia. Hadis ini diriwayatkan oleh Ad-Darimi. Ya. Dan disebutkan di sini dari hadis Abdullah bin Mas'ud. Dan dijelaskan oleh pentahqiq dari kitab ini, Abdul Qadir Al-Arnaud, bahwa dalam riwayat Ad-Darimi meriwayatkan bagian yang pertama, ya, yaitu hadis yang mengatakan, disebutkan pada lafaznya, Iqra'ul Qur'an fa innallaha la yu'adzibu qalban wa al-Qur'an. Ya. Dalam riwayat Ad-Darimi dengan lafaz itu, bacalah Al-Qur'an. Sesungguhnya Allah tidak menyiksa hati yang menyimpan Al-Qur'an. Hadis itu dari Abu Umamah Al-Bahili. Ya, dari perkataan beliau dan bukan dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu pun sanadnya lemah. Itu pun, ya, dari perkataan Abu Umamah sanadnya lemah. Kemudian bagian yang kedua, yaitu lafaz yang mengatakan inna hadzal Qur'ana ma'dubatullahi. Sesungguhnya Al-Qur'an ini adalah hidangannya Allah. Fakhudhu minhu mastata'tum, maka ambillah sesanggup kalian. Adapun ini dari ucapannya Abdullah bin Mas'ud, ya. Dan bukan dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula bagian yang ketiga dengan lafaz man ahabbal Qur'ana falyubshir. Siapa yang cinta dengan Al-Qur'an, maka bergembiralah dia. Ini juga dari ucapannya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, bukan dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu pun di dalam sanadnya ada perawi yang bernama Ibrahim bin Muhajir bin Jabir Al-Bajali Al-Kufi. Dan perawi ini agak buruk dari sisi hafalan. Walhasil bahwa riwayat ini tidak sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Walhasil hadis-hadis yang telah kita baca sekian banyak itu sudah sangat mencukupi yang menjelaskan tentang keutamaan Al-Quran. Wa an Abdul Hamid Al-Himmani qala, dan dari Abdul Hamid Al-Himmani beliau mengatakan, Sa'altu Sufyan Ats-Tsauri, aku bertanya kepada Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala, Anir rajuli yaghzu ahabbu ilaika aw yaqra'ul Qur'an. Aku bertanya kepada Sufyan Ats-Tsauri tentang seseorang, yang manakah yang paling engkau senangi bagi orang ini? Apakah dia berperang atau dia membaca Al-Quran? Apakah dia berperang ataukah dia membaca Al-Quran Karim? Faqala yaqra'ul Quran. Kata Sufyan Ats-Tsauri, lebih baik bagi dia membaca Al-Quran Karim. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Orang yang terbaik dari kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan yang mengajarkannya. Maka berdasarkan hadis ini dijadikan dalil oleh Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala bahwa membaca Al-Quran dan mempelajari maknanya lebih afdal daripada berperang. Nah, lebih afdal dari berperang.
Dan tentunya yang dimaksud dalam hal ini adalah apabila berperang atau berjihad tersebut hukumnya fardu kifayah, ya, bukan yang hukumnya fardu ain. Adapun fardu ain maka wajib bagi siapapun apabila telah ditegakkan jihad yang hukumnya fardu ain untuk dia berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Namun yang dimaksud oleh beliau adalah jihad yang hukumnya fardu kifayah, di mana beliau menjelaskan bahwa hadis Nabi SAW mengatakan khairukum, yang terbaik dari kalian adalah yang belajar dan mengajarkan Al-Quran Karim. Sebab seseorang yang mempelajari Al-Quran Karim dan dia menuntut ilmu, mempelajari makna-maknanya, pada hakikatnya itu adalah merupakan salah satu bahagian dari jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab dalam berjihad di jalan Allah Azza wa Jalla, Allah membagi menjadi dua bagian, ada dua kelompok. Ya, kelompok yang pertama yang mereka berada di barisan pertempuran, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kelompok yang kedua mereka yang duduk untuk menimba ilmu di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Taubah, "Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim wa la'allahum yahdharun." Alangkah baiknya kalau ada dari kalangan mereka ada sekelompok yang mereka mendalami agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Azza wa Jalla membagi menjadi dua. Ada yang bertempur, ada yang belajar. Ya, jangan semuanya bertempur lalu kemudian tidak ada yang bertafaqquh fid din, yang mendalami agama Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah ada dari mereka yang mendalami agama Allah, dan merekalah yang akan memberikan peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali. Semoga mereka mendapatkan peringatan. Sehingga ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, ya, menuntut ilmu adalah merupakan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para ulama mengatakan pada zaman-zaman sekarang ini amalan yang paling afdal, yang paling mulia pada zaman-zaman sekarang ini yang penuh dengan fitnah adalah menuntut ilmu syar'i. Sebab dengan menuntut ilmu syar'i kita akan mengangkat diri kita dari kejahilan, sehingga kita mampu membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang bid'ah, mana yang sunnah, mana yang syar'i, mana yang tidak disyariatkan. Dengan apa kita bisa membedakan itu? Tentunya dengan ilmu. Mempelajari Al-Quran Karim, mempelajari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula seseorang yang berjihad, dia sendiri yang merasakan pahalanya, keutamaannya. Sementara seorang yang belajar Al-Quran lalu dia mengajarkannya, maka pahalanya itu dia tidak sendiri merasakannya, tapi muta'addi, ya, dirasakan oleh yang lainnya, berpengaruh kepada yang lain. Oleh karena itu, ya, Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala ketika beliau ditanya tentang seorang yang mengerjakan salat sunnah, ya, yang mana lebih afdal bagi dia? Apakah dia mengerjakan salat sunnah atau talabul ilm, menuntut ilmu? Kata beliau menuntut ilmu. Kalau dia hanya mengerjakan salat sunnah atau yang semisalnya, dia sendiri yang merasakan. Tapi kalau menuntut ilmu, dia mengetahui ilmu, maka dia menyimpannya. Lalu setelah itu dia sampaikan kepada orang yang lain. Ya subhanallah. Kalau kemudian dia menyampaikan ilmu kepada orang lain, orang tersebut mendapatkan hidayah melalui sebab dia, melalui tangan dia. Satu orang yang mendapatkan hidayah disebabkan karena kita memberikan pelajaran kepada dia, itu jauh lebih baik dari dunia dan segala isinya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fa wallah la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am." Demi Allah, Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada satu orang melalui perantaraan kamu, itu jauh lebih baik daripada humrun na'am,
Ya, humrun na'am. Yani unta yang paling mahal. Unta merah yang paling mahal pada zaman itu. Memberikan hidayah, orang itu mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala melalui kita. Maka ini pahalanya jauh lebih besar, lebih berharga. Apalagi 2 orang, 3 orang, 4 orang, subhanallah. Kita meninggal dalam keadaan mereka meneruskan apa yang pernah kita ajarkan dari ilmu. Maka ini akan bermanfaat bagi kita. Walaupun kita telah meninggal, akan tetapi pahalanya akan terus mengalir ya kepada orang-orang yang telah meninggal tersebut. Subhanallah. Kita melihat para ulama, para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Merekalah sebagai perantara antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kita. Nah, merekalah yang menukilkan sabda-sabda Rasulullah SAW sehingga sampai kepada kita. Lalu kita mengamalkannya. Bayangkan. Dari semenjak zaman para sahabat. Tatkala mereka menyampaikan hadis kepada para tabi'in. Para tabi'in menyampaikan pada atba'ut tabi'in. Dan begitu seterusnya. Sampai kepada zaman kita. Berapa banyak orang yang mendapatkan hidayah. Ya. Dan berapa besarnya pahala yang didapatkan oleh para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Subhanallah. Satu hadis misalnya, ya, yang mereka nukilkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mereka sampaikan kepada umat setelahnya, diriwayatkan secara temurun, generasi demi generasi, dari kalangan tabi'in menyampaikan pada tabi'ut tabi'in dan seterusnya, ya. Setiap dari mereka mengamalkan hadis itu, mendapatkan hidayah melalui satu hadis tersebut. Berapa besarnya pahala yang didapatkan oleh para sahabat ini. Sebagai contoh misal, hadis Muawiyah bin Abi Sufyan. Hadis Muawiyah bin Abi Sufyan yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah menginginkan baginya kebaikan, Allah akan menjadikan dia faham terhadap agama. Berapa banyak orang yang membaca hadis ini? Dan berapa banyak orang-orang yang menjadi semangat dalam menuntut ilmu melalui hadis ini? Siapa yang menyampaikan? Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala, yang dicaci maki oleh kaum Syiah Rafidhah la'anahumullah. Ya, yang direndahkan kedudukannya, padahal beliau adalah seorang sahabiyun jalil radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, taib, bukankah beliau punya kesalahan? Naam. Kita tidak mengatakan para sahabat itu terpelihara dari kesalahan. Para sahabat punya kesalahan. Para sahabat terjatuh dalam perbuatan dosa. Bahkan di antara para sahabat ada yang terjatuh dalam perbuatan dosa besar. Kita mengakui itu. Mereka adalah manusia. Akan tetapi dosa-dosa tersebut, ya, dosa-dosa itu telah dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, disebabkan karena kebaikan mereka yang demikian banyak. Apakah disebabkan karena hukum had yang telah ditegakkan kepada mereka, ya, atau kebaikan-kebaikan mereka yang demikian banyak, dan di antara kebaikan itu di mana mereka istiqamah dalam menjadi sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara kebaikan itu mereka menyampaikan kepada kita sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga walaupun mereka meninggal, pahala itu akan terus mengalir kepada mereka. Kita meriwayatkan hadis Muawiyah bin Abi Sufyan. Maka Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu terus mendapatkan pahala. Beliau terus mendapatkan pahala walaupun beliau telah meninggal radhiyallahu ta'ala anhu. Sehingga Rasulullah SAW mengingatkan kepada umat ini, la tasubbu ahadan min ashabi, janganlah kalian mencela seorang pun dari kalangan para sahabatku, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam riwayat Al-Imam Muslim. Dengan demikian kita telah menyelesaikan bab yang pertama. Kita masuk ke bab yang kedua. Al-Babu Tsani. Bab yang kedua
fi tarjihil qira'ati wal qari'i ala ghairihima. Penjelasan tentang lebih diunggulkannya bacaan dan orang yang membaca Al-Quran, maksudnya yang menghafal Al-Quran Karim, dibandingkan selainnya. Di dalam bab yang kedua ini beliau hendak menjelaskan bahwa bacaan Al-Quran Karim adalah kemuliaan. Dan orang-orang yang senantiasa membaca dan menghafal Al-Quran Karim lebih afdal dari yang lainnya. Dengan dalil bahwa di dalam syariah yang didahulukan, yang selalu didahulukan di dalam syariah, ya, adalah mereka yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya. Yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya. Maka di sini beliau akan menyebutkan dalil dari tentang hal tersebut. Thabata an Abi Mas'ud Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu anhu, telah sahih dari Abu Mas'ud Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu ta'ala anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, wallahu a'lam. Nah, cetakannya sama semua ya. Sini disebutkan Abu Mas'ud. Saya ingat ana Ibnu Mas'ud. Wallahu a'lam. Apakah Abu Mas'ud juga meriwayatkan hadis ini? Mungkin. Yang jelas hadis ini yang masyhur dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wallahu a'lam. Disebutkan di sini dari hadis Abu Mas'ud Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillahi ta'ala, yang mengimami kaum, yang berhak menjadi imam terhadap satu kaum adalah aqra'uhum, mereka yang paling pandai membaca kitabullah ta'ala, yang paling banyak hafalan kitabullah ta'ala, Al-Quranul Karim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih mendahulukan al-aqra', orang yang lebih pandai membaca dan lebih banyak bacaan Al-Qur'annya dibanding yang lain. Maka ini keutamaan, sehingga merekalah yang berhak untuk menjadi imam. Oleh karena itu madhab Abi Hanifah, demikian pula madhab dari Al-Imam Ahmad dan sebahagian dari Syafi'iyah, mereka mengatakan bahwa ini adalah dalil yang menunjukkan lebih diunggulkannya al-aqra'u 'ala al-afqah, lebih diunggulkannya orang yang lebih banyak hafalan Al-Qur'annya dibandingkan dari ilmu fikihnya, ya, dibandingkan dari ilmu fikih. Jadi kalau misalnya ada dua orang yang akan dipilih untuk menjadi imam, yang satunya faqih dan dia tidak menghafal Al-Quran Karim, sedangkan yang satunya dia tidak begitu faqih, akan tetapi dia seorang penghafal Al-Quran, seorang penghafal Al-Quran Karim. Maka berdasarkan hadis ini, ya, berdasarkan hadis ini menunjukkan bahwa lebih didahulukan yang menghafal Al-Quran Karim daripada yang faqih. Ya, sebagaimana kita sebutkan
bahwa ini dikuatkan oleh Abu Hanifah dan Imam Ahmad. Ada sebagian pendapat seperti pendapatnya Imam Malik dan Imam Syafi'i mengatakan bahwa didahulukan yang faqih. Didahulukan yang faqih. Ya, daripada yang penghafal Al-Quran. Alasan mereka bahwa kalau masalah membaca Al-Quran dalam sholat itu sudah bisa ditentukan. Iya kan? Sebelum seorang masuki sholat, dia sudah bisa memikirkan surah apa yang akan dia baca. Kan begitu. Sementara permasalahan di dalam sholat, apalagi pada saat dia menjadi imam, mungkin akan menimpa dia satu masalah yang dia butuh untuk segera menyelesaikannya dalam keadaan dia sedang sholat. Dalam keadaan dia sedang sholat. Nah, ini akan dimiliki oleh orang yang mempunyai ilmu fikih. Ya. Yang punya kelebihan dalam ilmu fikih. Nah, dia yang bisa menyelesaikannya. Berbeda dengan orang yang hafal Al-Quranul Karim, akan tapi dia tidak mengerti ilmu fikih. Salah. Dia tidak tahu gimana solusinya. Dia tidak tahu apa itu sujud sahwi. Dia tidak mengetahui kapan dia harus melakukan sujud sahwi. Setelah atau sebelum. Ya. Kan begitu. Kenapa? Karena dia tidak punya fikihnya. Sehingga kata mereka, disebabkan karena permasalahan sholat itu kadang-kadang ya muncul secara tiba-tiba. Mungkin disebabkan kelalaian imam atau sesuatu yang terjadi. Ya. Maka dibutuhkan fikih. Dibutuhkan fikih. Nah, sebab kalau tidak dengan itu, maka dia tidak akan bisa menjadi imam untuk memimpin kaum muslimin di dalam sholat jamaah mereka. Berapa banyak kejadian ya yang terjadi di sebagian masjid disebabkan karena kejahilan imam dalam memimpin jamaah kaum muslimin dalam sholat. Ya. Sehingga terjadi kekacauan. Dalam melaksanakan sholat secara berjamaah. Nah, ana pernah dikhabarkan suatu kejadian yang terjadi di salah satu tempat ya di Kalimantan. Nah, kejadiannya pada khutbatul Id. Nah, kejadian khutbatul Id. Pada waktu Id dan pada waktu itu dia akan memimpin sholatul Id. Walhasil, ya, pada saat dia memimpin sholatul Id, maka dia lupa membaca Al-Fatihah. Tiba-tiba dia langsung membaca surah di rakaat yang pertama. Ya. Nah, makmumnya juga bingung. Gimana cara menegur orang ini? Ya. Ketika dia membaca surah, ya, ditegur oleh imamnya dari belakang. Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi imamnya melanjutkan pembacaan surah. Nah, dilanjutkan pembacaan surah. Walhasil, dia membaca surah dan tidak membaca Al-Fatihah. Setelah itu ruku. Maka terjadi keributan. Di antara makmum ada yang ruku, di antara makmum ada yang baca Al-Fatihah sendiri. Nah, setelah itu bangkit dari ruku. Setelah bangkit dari ruku baru dia baca Al-Fatihah. Coba lihat imamnya ini, subhanallah, ajib. Ya. Nah, baru dia membaca Al-Fatihah. Ya. Ya, mungkin sebagian makmum ya ikut saja sudah. Nah, karena dia sudah baca Al-Fatihah. Ya. Setelah itu dia lanjutkan sholatnya dan tidak diakhiri, tidak ada sujud sahwi, ya. Tidak ada sama sekali. Nah, barulah pada saat khutbah dia menjelaskan. Nah, ya, entah penjelasan karena terpaksa
atau gimana? Wallahu alam. Bahwa ternyata cara sholat kita yang ada di sini berbeda dengan cara sholat saya yang ada di daerah lain. Ya, karena memang kebetulan dia dari Bugis. Ya, dia ingin menunjukkan bahwa mungkin cara sholat saya lain dibandingkan kalian yang orang Jawa. Nah, subhanallah. Dari dulu sholat sumbernya dari Rasulullah SAW. Tidak datang dari Bugis, olah dari Jawa. Dari mana asal sumber model cara sholat yang seperti ini? Ya, dan subhanallah, kalau kita dengarkan berbagai macam peristiwa disebabkan karena imam-imam tidak mengerti, ya, tentang tata cara menjadi seorang imam, ya, banyak sekali kejadian. Wallahu a'lam. Ini menunjukkan bahwa dibutuhkan fikih. Lalu gimana? Nah, manakah yang rajih? Wallahu a'lam bishawab. Kalau kita melihat kepada hadis, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ini, terusan hadis itu menunjukkan kuatnya madhab Abi Hanifah dan Imam Ahmad, bahwa yang didahulukan adalah penghafal Al-Quran Karim. Kata Nabi SAW, ya ummul qaum aqra'uhum li kitabillah ta'ala. Yang menjadi imam kaum adalah yang paling pandai membaca Al-Quran Karim. Fa in kanu fil qira'ati sawa' fa'a'lamuhum bis sunnah. Kalau mereka dalam hal bacaan sama, hafalannya sama, cara bacaannya bagus sama-sama, maka yang paling mengerti tentang sunnah. Nah, ini pada peringkat yang kedua. Ya, mereka yang mengerti tentang sunnah, tentang fikih. Nah, fa in kanu fi sunnati sawa fa aqdamuhum hijrah. Kalau mereka dalam hal sunnah sama, maka yang paling dahulu hijrah. Fa in kanu fil hijrati sawa fa aqdamuhum sinnan. Kalau mereka dalam hal hijrah sama, maka yang paling tua umurnya. Nah, maka ini urutan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan bahwa Rasulullah alaihi salatu wasallam lebih mengunggulkan yang paling banyak hafalan Quran daripada faqih. Akan tetapi, ya, sebagaimana yang telah kita jelaskan dahulu, bahwa mereka kalau dikatakan qari, bukan hanya sekedar orang yang bisa membaca Al-Quran saja, bukan. Ya, kalau disebut qari pada zaman dahulu, mereka adalah orang yang pandai membaca Al-Quran dan punya fikihnya. Nah, itu yang dimaksud. Sehingga masing-masing dari mereka secara umum, seorang imam, dia harus punya bacaan Quran, dia harus punya fikih. Ya, dia harus punya fikih. Maka inilah yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Ya, dia harus punya Al-Quran, hafalan Al-Quran, dan dia juga harus punya fikih. Nah, hanya saja nanti, ya, dalam masalah paling faqihnya atau paling banyak Qurannya, ini baru dilihat mana yang paling rajih, mana paling kuat. Yang jelas seorang imam dia harus punya fikih, bukan hanya sekedar menghafal Quran dan tidak punya fikih. Tidak demikian. Ya, oleh karenanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, beliau ditanya, ya, tentang yang manakah yang akan diangkat menjadi imam di sebuah masjid. Ada satu orang ini penghafal Al-Quran Karim, hafal Al-Quran. Nah, dan dia penasehat, ya, suka beri nasihat. Akan tetapi orang ini punya kebiasaan, ya, suka menghadiri acara joget. Nah, ya, kalau ada acara apa itu nasyid itu, ya, dihadiri sama dia. Nah, atau ada acara wanita dansa, dihadiri sama dia. Nah, berarti apa? Fasik. Tapi dia hafal Al-Quran Karim. Ajaib, subhanallah. Bisa dia menghafal Al-Quran Karim. Ya. Nah, ini yang dikhawatirkan orang seperti ini. Al-Quranu hujjatun alaika. Al-Quran itu bisa hujjah yang akan mencelakakan kamu. Ya, hanya sekedar dia baca, dia hafal, tidak diamalkan. Nah, tidak diamalkan. Allahul musta'an. Ada orang seperti ini.
Ada yang satu lagi, ya, tapi orang ini tidak menghafal Al-Quran Al-Karim. Namun dia seorang alim dan punya wara', ya, ahli ibadah. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, hendaklah yang dipilih seorang alim itu. Walaupun dia tidak menghafal seluruh Al-Quran Al-Karim, ya, sebab tidak sepantasnya diangkat menjadi imam seorang yang fasik. Walaupun dia menghafal Al-Quran Al-Karim. Maka ini menunjukkan bahwa, ya, tidak secara mutlak setiap orang paling hafal, paling banyak hafalan Qur'annya, maka dia tanpa melihat gimana agamanya, gimana akhlaknya, ya, apakah dia dari ahlus sunnah ataukah dia dari ahlul bid'ah. Nah, sebab menjadi makmum di belakang ahlus sunnah itu lebih baik daripada di belakang ahlul bid'ah, walaupun dia penghafal Al-Quran Al-Karim. Nah, sehingga kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, harus diperhatikan bahwa imam harus punya fikih juga. Demikian pula dia harus punya bacaan Al-Quran. Nah, nanti setelah itu barulah dilihat, ya. Kalau misalnya ada dua orang, orang ini punya baca Quran dan orang ini punya fikih, yang satu ini juga punya bacaan Quran dan juga punya fikih, maka dilihat mana yang berhak menjadi imam, mana yang berhak menjadi imam. Nah, maka didahulukanlah yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya, yang paling banyak hafalan Al-Qur'an berdasarkan hadis ini. Wallahu a'lam. Wa 'an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau berkata, kana al-qurra'u ashab majlis Umar radhiyallahu anhu wa musyawaratihi kuhulan kanu aw syubbanan. Adalah para qurra, ya, para qurra telah kita jelaskan bahwa yang dimaksud Al-Qurra pada zaman itu adalah mereka yang alim, faqih, penghafal Al-Quran Al-Karim, dan ahli ibadah. Kata Ibnu Abbas, Al-Qurra ashab majlis Umar. Mereka adalah orang-orang yang duduk di majelisnya Umar radhiyallahu ta'ala anhu, dan di majelis musyawarahnya, dijadikan pendamping oleh Umar pada masa khilafahnya. Beliau memilih dari kalangan qurra, dari kalangan para ulama, para wujaha, yang mereka yang bisa membimbing, yang mereka bisa memberikan keputusan pada saat terjadi permasalahan. Umar radhiyallahu ta'ala memilih mereka. Padahal mereka ini, kata beliau, kuhulan kanu aw syubbanan. Di antara mereka ada yang kuhul. Di antara mereka ada yang kuhul. Kuhul itu mereka adalah orang-orang yang berumur lebih dari 30 tahun. Ya, kalau orang telah berumur lebih dari 30 tahun, itu dinamakan kahil. Ya, kahil. Kahil itu antara pemuda dengan syekh, orang tua. Ya, maka ini tengah-tengah, kuhul. Ataukah mereka syubban, para pemuda. Ya, bahkan Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, nah, yang pada saat itu tergolong masih sangat muda sekali, dimasukkan oleh Umar radhiyallahu ta'ala anhu, termasuk penasihat Umar radhiyallahu ta'ala anhu pada zamannya, menunjukkan bahwa mereka adalah orang-orang yang terpandang, orang-orang terpilih.
Dan Umar radhiyallahu ta'ala anhu tidak memilih sembarang orang. Yang dipilih dari mereka adalah dari kalangan para ulama yang bisa menimbang sesuatu berdasarkan Al-Quran Al-Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak seperti kebiasaan atau keadaan banyak sekali dari yang diangkat sebagai wakil-wakil rakyat, ya, dari kalangan orang-orang jahil, ya, dari kalangan orang-orang yang tidak mengerti tentang agama. Lalu masing-masing dari mereka mengungkapkan pendapat, semuanya berdasarkan menurut saya dan menurut saya. Nah, sehingga muncullah berbagai macam pendapat, ya, dan gagasan. Berbeda dengan para ulama, ya. Mereka memandang, mereka punya pedoman, mereka punya undang-undang, mereka punya tempat rujukan, yaitu kepada Al-Quran Al-Karim dan kepada Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rawahul Bukhari fi sahihi. Hadis ini diriwayatkan Bukhari dalam sahihnya. Wa sayati fil babi ba'da hadha ahaditsu tadkhulu fi hadzal bab. Dan akan datang dalam bab ini setelah ini beberapa hadis yang termasuk dalam perkara ini. Wa'lam anna al-madhhab as-sahih al-mukhtar. Ketahuilah bahwa madhab yang sahih, yang terpilih, alladhi alaihi man yu'tamadu minal ulama, yang di atasnya dijadikan sebagai pegangan dari kalangan para ulama, anna qira'atal qur'ani afdalu minat tasbihi wat tahlili wa ghairihima minal adhkar. Bahwa membaca Al-Quran Al-Karim lebih utama, lebih afdal dari bertasbih, mengucapkan subhanallah, lebih afdal dari mengucapkan la ilaha illallah, lebih afdal dari mengucapkan yang lainnya dari zikir-zikir yang ada. Wa qad tadhaharatil adillatu ala dhalik, dan telah saling menguatkan dalil-dalil tentang hal tersebut. Wallahu a'lam. Dan ini adalah yang sahih. Disebabkan karena demikian banyak dalil-dalil keutamaan orang-orang yang membaca Al-Quranul Karim. Dan tentunya masing-masing ada waktunya, ya. Nah, yang terkadang tasbih, tahlil atau zikir itu lebih utama dari membaca Al-Quran. Namun yang dimaksud oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala adalah manakah yang lebih rajih secara mutlak. Secara mutlak, bacaan Al-Quran ataukah berzikir. Nah, tanpa ada kondisi tertentu. Beda kalau dalam kondisi-kondisi tertentu, ya. Nah, terkadang zikir itu yang menjadi wajib dan tidak boleh baca Al-Quran. Seperti contoh, di saat ruku atau di saat sujud. Nah, ya, sangat dianjurkan seorang berzikir. Dan hukumnya haram seorang baca Al-Quran Karim. Dalam riwayat Imam Muslim, kata Nabi SAW, inni nuhitu an aqra Al-Quran raki'an wa sajidan. Aku dilarang membaca Al-Quran Karim pada saat ruku dan pada saat sujud, ya, tidak boleh baca Al-Quran Karim. Nah, dan terkadang ada kondisi berzikir lebih bagus, ya, daripada membaca Al-Quran. Contoh misalnya seperti sudah sholat, kita dianjurkan membaca tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, ya, takbir 33 kali. Nah, kemudian disempurnakan menjadi 100. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Dan di sana ada riwayat-riwayat yang lain yang berbeda. Walhasil pada tempat tersebut dianjurkan berzikir, ya, dan lebih afdal daripada membaca Al-Quran Al-Karim. Namun di waktu-waktu yang lain, ya, membaca Al-Quran lebih afdal dari berzikir. Wallahu a'lam bishawab. Maka dengan demikian kita pun telah menyelesaikan bab yang kedua, yang menjelaskan tentang lebih diutamakannya orang-orang yang menghafal Al-Quranul Karim di atas yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Wa akhir da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.